dari kelompok 2 akan memperjelaskan dan memaparkan materi bab 3 tentang fase dan tugas perkembangan. Dan kami persilahkan kepada teman kami yang akan memperjelaskan dan memaparkannya. Tugas perkembangan adalah sebuah tugas yang muncul pada periode tertentu dari kehidupan manusia. Namun, jika tugas tersebut berhasil dituntaskan atau diselesaikan, maka akan membawa kita kepada keberhasilan dan kesuksesan. Nah, sebaliknya jika tugas tersebut tidak dapat diselesaikan atau dituntaskan, maka akan membawa kita kepada kegagalan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan munculnya fase dan tugas perkembangan diantaranya yaitu 1. Kematangan fisik terjadi karena adanya kematangan otot-otot dan organ seksual serta bergaul sesuai dengan jenis kelamin. Anak mulai belajar berjalan karena adanya kematangan otot-otot kaki, belajar bertingkah laku, bergaul dengan jenis kelamin yang berbeda karena adanya kematangan organ seksual yang terjadi pada remaja. Yang kedua, tuntunan masyarakat secara kultural agar dapat mencapai sebuah keinginan, kemampuan serta bertingkah laku sesuai dengan aturan tertentu demi kelangsungan hidup. Contohnya seperti berorganisasi. Yang ketiga, tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri untuk bertahan hidup, seperti kita saat memilih jurusan pada fakultas yang diinginkan. Yang keempat, tuntutan norma agama untuk memiliki rasa kepercayaan dan keyakinan terhadap masyarakat. Baik, untuk pengertian tugas-tugas perkembangan telah tersampaikan oleh Saudari Najwa. Saya akan menyampaikan beberapa materi tentang fase-fase perkembangan menurut para ahli psikologi. Di antaranya Charlotte Butler, yang kedua Harlock, dan yang ketiga Erik Erikson. Yang pertama, fase-fase perkembangan menurut Charlotte Butler. Charlotte Butler adalah seorang ahli psikologi dan ia pernah diangkat sebagai ketua pertama dari Asosiasi Psikologi Humanistik. Dalam bukunya yang berjudul The First Year of Life, dia membagi fase-fase perkembangan menjadi 5 fase, yaitu fase pertama usia 0 sampai 1 tahun. Biasanya pada fase ini anak mulai menghayati berbagai objek dari luar diri anak. Kedua, usia 2 sampai 4 tahun. Biasanya pada fase ini anak mulai mengenal dunia luar melalui sebuah permainan dengan disertai penghayatan dan dorongan lain. Dan biasanya anak akan menganggap sama dirinya dengan benda-benda yang lain, seperti anak perempuan bermain dengan boneka. Dia akan berbicara dengan boneka tersebut sebagaimana dia berbicara dengan teman sebayanya atau orang tuanya. Fase ketiga, usia 5-8 tahun. Pada fase ini, biasanya anak mulai bersosialisasi, meninjau, menerima rangsangan dari masyarakat luar, seperti taman kanak-kanak, sekolah, dan lain-lain. Pada fase ini juga disebut fase yang mementingkan sosialisasi, karena berlangsungnya sosialisasi itu karena adanya interaksi sosial antar individu yang lain. Fase keempat, anak mulai bereksplorasi, mencoba atau bereksperimen tentang sesuatu yang ingin anak ketahui, karena pada fase ini anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Dan yang terakhir, fase-fase perkembangan menurut Muller yang kelima, yaitu pada fase ini anak mulai melepaskan diri dan mulai mengembangkan minat dan bakatnya demi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang. Pada fase ini juga disebut fase yang mementingkan sosialisasi, karena berlangsungnya sosialisasi itu karena adanya interaksi sosial antar individu yang lain. Fase-fase perkembangan yang kedua itu menurut Harlock. Harlock memiliki nama lengkap Elizabeth Harlock. Dia mengungkapkan tugas perkembangan menurutnya itu sebagai social expectation, di mana sekelompok orang yang menguasai keterampilan dan memperoleh pola perilaku dalam rentang kehidupan. Dalam bukunya yang berjudul Developmental Psychology, Harlock membagi fase-fase perkembangan ke dalam 4 fase, yaitu
Pertama, masa prenatal. Biasanya pada fase ini dimulai dari masa konsepsi sampai umur 9 bulan anak itu dilahirkan. Pada fase kedua, masa natal. Masa natal ini terbagi kepada 3 fase, yaitu infansi. Pada fase ini, anak mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan biasanya anak berusia 0 sampai 2 minggu. Masa natal yang kedua itu pada masa bayi. Biasanya bayi berumur 2 minggu sampai 2 tahun. Pada fase ini, bayi masih tidak berdaya dan membutuhkan orang lain, terutama ibunya. Natal yang ketiga, masa anak, yaitu usia 2 sampai 11 tahun. Pada fase ini, anak mulai menyesuaikan diri dan akan lebih banyak bertanya. Fase yang ketiga itu fase remaja. Remaja adalah masa peralihan anak menuju ke dewasa. Pada fase ini, remaja terbagi kepada 3 fase. Fase pertama dari remaja yaitu pada usia 11 sampai 14 tahun. Pada fase ini disebut fase negatif karena dalam diri anak ada sikap pemberontakan dan penolakan. Kedua dari remaja yaitu remaja awal pada usia 14 sampai 17 tahun. Pada fase ini anak mulai mengalami perubahan fisik dan kestabilan emosi belum stabil dan anak mulai mencari jati diri. Fase remaja yang terakhir yaitu remaja akhir pada usia 17 sampai 21 tahun. Pada fase ini anak ingin menjadi pusat perhatian dan memiliki cita-cita yang tinggi dan memiliki identitas yang jelas, dan begitu juga anak bisa mengontrol emosional. Yang keempat itu pada masa dewasa. Fase dewasa terbagi kepada 2 fase. 1. Dewasa awal usia 21 sampai 40 tahun. Pada fase ini biasanya disebut sebagai fase penyesuaian terhadap pola-pola kehidupan dan harapan serta mengembangkan nilai-nilai baru untuk melanjutkan tujuan hidupnya, seperti melanjutkan pendidikan yang tinggi, bekerja, menikah, dan lain-lain. Fase dewasa menengah dan akhir. Pada fase ini disebut fase transisi karena fase ini menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara beradaptasi kembali, dan pada fase ini biasanya wanita kehilangan bereproduksi. Selanjutnya adalah Erikson, adalah seorang ahli psikologi yang menganut teori psikologi. Ia memiliki buku yang berjudul Teach, School, and Quit. Fase-fasenya diantaranya masa bayi usia 0 sampai 18 bulan, masa kanak-kanakan awal 2 sampai 3 tahun, dan masa kanak-kanak 3 sampai 5 tahun, masa kekanak-kanakan akhir usia 6 sampai 11 tahun, masa remaja 12 sampai 18 tahun, masa dewasa 19 sampai 40 tahun, dan masa dewasa menengah 40 sampai 65 tahun, dan masa dewasa akhir 65 tahun. Masa bayi usia 0 sampai 18 bulan. Pada masa ini disebut trust atau mistrust, yang berarti adanya konflik terhadap kepercayaan atau ketidakpercayaannya. Masa kekanak-kanakan awal 2 sampai 3 tahun. Pada fase ini disebut tahap munculan anak karena terjadi pada tahun kedua dan ketiga dari kehidupan anak, serta anak akan memiliki dasar kekuatan terhadap kemauan dan rasa malu serta ragu. Dan selanjutnya ada masa kekanak-kanakan usia sampai 5 tahun, masa kanak-kanak akhir usia 6 sampai 11 tahun, masa-masa remaja 12 sampai 18 tahun, dan masa dewasa 19 sampai 40 tahun, masa dewasa menengah 40 sampai 65 tahun, dan masa dewasa akhir 65 tahun. Jadi dapat disimpulkan, tugas perkembangan adalah suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dari kehidupan manusia untuk menentukan suatu keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas tersebut.
Berdasarkan pendapat para ahli psikologi, dalam menentukan fase-fase perkembangan itu masih sama dan saling berkaitan. Oleh karena itu, fase perkembangan akan mengalami 5 fase, yaitu fase prenatal, fase bayi, fase anak, fase remaja, dan fase dewasa. Dengan demikian, sekolah memiliki peran penting dalam tugas perkembangan dari setiap fasenya, karena sekolah sebagai tempat untuk memberikan kesempatan anak dalam meraih kesuksesan dan menilai diri dengan kemampuannya.